Kembali disergap pemirsa, keluarga korban pembunuhan karena racun di Klaten, Jawa Tengah marah saat polisi melakukan rekonstruksi. Keluarga emosi saat melihat tersangka memperagakan 40 adegan pembunuhan. Pembunuhan dilatar belakangi tersangka cemburu pada suami korban. Wanita ini marah berusaha mendekati Sarbini, tersangka pembunuhan saat rekonstruksi di rumah korban di Desa Taji, Juwiring, Klaten. Bukan hanya keluarga korban yang marah, warga juga emosi karena ulah Sarbini melakukan pembunuhan dan salah sasaran. Rekonstruksi diawali dari pertengkaran Sarbini dan keluarga korban 2 hari sebelum terjadi pembunuhan. Rekonstruksi memperagakan 40 adegan di mana Sarbini masuk ke dalam rumah Sigit pagi hari saat ditinggal pergi ke kota. Sarbini kemudian membubuhkan racun sianida dalam minuman di dalam kulkas. Bahkan racun juga ditaburkan dalam susu bubuk milik anak korban. Itu mulai dari ahli, mulai dari saksi keluarga, baik itu dari pihak suami maupun warga sekitar, lalu dari pihak toko di mana tersangka membeli sianida. Untuk saat ini masih tetap motifnya dendam yang bersangkutan, dan ini masih kita lakukan pendalaman. Keluarga tak terima racun sianida yang ditujukan pada Sigit, adik iparnya, justru diminum oleh Santi. Kalih kula dodaan ngenengke terus. Padahal bojone niku bar dikala mantuke tenggen kula, anak bojone 5 sasi ini tenggen kula. Dados kula niki nyuwun dihukum sak berat-berate tenan. Pernah saya akan diparang. Awal bulan lalu, Sarbini ditangkap dalam pelariannya di Wonogiri, Jawa Tengah setelah mengetahui istri adik iparnya tewas. Sarbini sebelumnya berencana membunuh Sigit, adik iparnya, karena cemburu. Padahal istri Sarbini dan Sigit kakak beradik. Istri saya dibonceng. Dibonceng di mana? Dibonceng kan itu Sigit sama istri saya kan ndak sedarah, sama-sama anak angkat tapi ndak sedarah. Menurut agama kan ndak boleh. Kalau saya ndak tahu pasti, tapi tahu saya cuma digoncengkan. Istri saya tak tanya kok ndak beres, ndak ngaku. Kejadian berawal tahun lalu, Sarbini melihat istrinya dibonceng motor Sigit keluar dari rumah. Meski kakak beradik, Sarbini cemburu. 3 bulan setelah dibonceng Sigit, istrinya mengajak pisah ranjang sehingga membuat Sarbini semakin emosi. Sarbini merencanakan pembunuhan dengan memberi racun sianida. Sepulang berbelanja, Hani Susanti, istri Sigit, mengambil minuman dalam kulkas. Setelah mengeluh rasa pahit, tak sadarkan diri dan tewas. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup, dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di dasar jurang jembatan Simargeong, Toba, Sumatera Utara. Korban diduga tewas sejak 5 hari lalu. 1, 2, 3. Warga berupaya mengevakuasi sepeda motor dan jasad seorang pria dari dasar jurang jembatan Simargeong, Desa Lintong Nihiuta, Toba, Sumatera Utara. Tewasnya korban diketahui setelah seorang bocah pengembala kerbau mencium bau tak sedap di jembatan Simargeong. Korban diketahui seorang pria berusia 62 tahun. Dari kondisi mayatnya, korban diduga tewas sejak 5 hari sebelumnya. Tidak ada luka di tubuh korban dan polisi menduga korban tewas akibat kecelakaan tunggal. Hanyalah ada tersangkut satu sepeda motor dan melihat di dasar jurang kaki dari manusia. Kemudian anak pengembala ini melaporkan kepada perangkat desa dan kepada kepala desa. Oleh kepala desa, mayat korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Porsea untuk divisum. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Manalu, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga tewas dianiaya suaminya saat mabuk di Buleleng, Bali. Pelaku cemburu melihat korban bermesraan dengan seorang pria saat pesta minuman keras. Polisi dan petugas PMI mengevakuasi mayat Wati dari warungnya di Celuan Bawang, Buleleng.
Wati tewas setelah dianiaya suaminya Suwin saat pesta minuman keras. Sebelum terjadi pembunuhan, Suwin mengajak pesta minuman keras 3 pria di warungnya. Selama ini Wati dan Suwin menyewa tempat dan membuka warung. Bagi hasil, Pak. Bagi hasil. Ini sisa minumannya. Mereka sedang minum saat itu, Pak ya? Pak, sedang minum saat itu, Pak. Coba dikini depan. Saya tidak pernah ke sana, Pak. Semenjak bagi hasil saya tidak pernah ke sana. Pak hanya menyewakan saja? Iya, saya menyewakan. Bulanan, tahunan, Pak? Pak, hasilnya dibagi. Gitu. Oh, begitu. Oh, Pelindo. Ini cuma masker. Aduh. Ibu ini nggak masker. Sebelum terjadi pembunuhan, 3 teman Suwin sempat melerai pertengkaran Wati dan suaminya yang sudah dalam kondisi mabuk. Suwin cemburu karena melihat pria temannya bermesraan dengan Wati. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Suwin mengakui tidak sadar saat menganiaya istrinya karena pengaruh minuman keras. Pelaku mengaku menganiaya korban hanya dengan tangan kosong. Keterangan yang bersangkutan bahwa tadi malam mereka berdua minum-minum dan sempat terjadi ada kekerasan terhadap korban. Pengakuannya ada karena orang mabuk ya, hanya pakai tangan, terus juga menggunakan botol, tapi ini botol bedak pengakuannya. Nanti akan kita cek lagi barang buktinya di TKP semua kita cari. Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti di warung tempat usaha Wati. Sementara jenazah Wati diotopsi sebelum diserahkan pada keluarganya di Lumajang, Jawa Timur. Dari Buleleng, Bali, Zainuddin dan Pande Wismaya, iNews melaporkan. 1 dari 2 bandar narkoba yang menabrak anggota polisi di res area Cirebon, Jawa Barat berhasil ditangkap. Saat kejadian, pelaku kabur meninggalkan 35 kg sabu dalam mobil. Kamera CCTV di res area tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat ini merekam aksi bandar sabu yang kabur usai bertransaksi dan menabrak 2 anggota polisi dari Polres Jakarta Pusat saat akan ditangkap. Akibatnya 2 orang petugas terluka, salah satunya mengalami patah kaki. Sang bandar buruan polisi berhasil kabur meninggalkan mobil bersama barang bukti 35 kg sabu yang ada di mobil di jalan raya menuju ke arah Kuningan. Dari pengejaran, 1 dari 2 pelaku diringkus dan langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat. Pelaku dibekuk di rumahnya di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 2 karung narkoba berisi 35 kg sabu. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang telah diketahui keberadaannya. Ya, kami mendapatkan 1 tersangka dengan inisial C. Ya, kami mendapatkan tersangka di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lokasinya tidak bisa kami sampaikan di mana karena kami masih melakukan pencarian untuk tersangka satunya. Tersangka satunya adalah di tersangka ini ada tersangka yang pertama menemukan barang di kilometer di rest area. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari pelaku kasus pembegalan yang menewaskan seorang karyawati Basarnas di Jalan Angkasa Kemayoran awal November lalu. 4 dari 5 pelaku yang berhasil diringkus terbukti mengkonsumsi sabu hingga proses penyelidikan berkembang ke jaringan narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Aksi pencurian restoran di Cilandak, Jakarta Selatan terekam CCTV. Setelah membobol gembok pintu, pelaku menggasak handphone dan uang hampir 1 juta rupiah. Aksi pencurian restoran di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan terekam CCTV. 3 pelaku datang mendarai 2 motor dan membobol gembok pintu restoran. Aksi pencurian diketahui saat pekerja buka restoran di pagi hari. Pelaku menggasak uang hampir 1 juta rupiah, handphone dan tablet yang ada di kasir restoran. Bermain handphone, seorang bocah di Mojokerto, Jawa Timur tersambar petir. Akibatnya bocah terluka pada bagian tubuhnya. Bermain handphone saat cuaca mendung, seorang bocah tersambar petir hingga di Desa Tabiajeng, Mojokerto, Jawa Timur. Pelajar kelas 6 Madrasah Ibtidayah ini terluka pada bagian tubuhnya. Peristiwa berawal saat korban bersama keempat temannya bermain handphone di depan rumah saat cuaca mendung. Tiba-tiba terdengar suara petir dan menyambar korban. Korban dilarikan ke klinik akibat luka bakar, sedangkan 3 lainnya selamat. Satu keluarga komplotan pecopet asal Jakarta beraksi di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di antara para pelaku terdapat ibu dan anak.
Selengkapnya sesaat lagi di Sergap.